Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Ya, saya ucapkan shalom. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan bagian kebenaran dari firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum kami melanjutkan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami rindu Tuhan mengurapi setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memampukan kami untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya bisa kami dengar, tetapi lebih daripada itu Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pakai dengan bahasa yang sederhana agar kami semua bisa mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Iya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Hanya 2 ayat saja. Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ketika maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun, perempuan ini maksudnya, bangunlah dan melayani dia. Iya, saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang singkat tetapi juga sangat jelas, di mana Yesus menyembuhkan mertua dari muridnya atau rasulnya yang bernama Petrus. Saudara, kejadian ini ya, kalau kita baca mulai dari pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, itu menceritakan bahwa dalam durasi waktu yang sama, yaitu 1 hari, Yesus sudah melakukan kurang lebih 2 mujizat. Dan di ayat yang ke-14 ini kembali Yesus melakukan 1 mujizat, yaitu menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah saudara, kita melihat bahwa Yesus berada di Kapernaum pada saat itu. Seharian mulai dari pagi sampai siang bahkan menjelang sore hari, Yesus melayani di sinagog. Kebetulan pada saat itu adalah hari Paskah. Nah di hari Paskah ada satu kegiatan, satu ritual di mana orang harus datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyenangkan Tuhan. Di sela-sela dan di akhir dari setiap acara, setiap kegiatan, maka Yesus dan muridnya, yaitu Petrus,
Ya, nanti di bagian lain diceritakan bahwa ada Yohanes dan Yakobus juga yang mengikuti Yesus pada saat itu. Ya, mereka pulang ke rumah peristirahatan. Jadi kalau ada pelayanan bisa dikatakan bahwa rumah Petrus ini adalah base camp daripada Yesus ketika Yesus berada di Kapernaum. Nah, ketika semua acara sudah selesai, maka Yesus beserta dengan Petrus mereka pulang ke base camp, yaitu rumahnya Petrus. Di sanalah dia melihat bahwa ada seorang ibu, ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Dikatakan bahwa dia menderita sakit demam. Nah saudara, kalau kita melihat bahwa Petrus ini adalah seorang yang luar biasa. Petrus ini adalah seorang yang memiliki keluarga yang begitu harmonis. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia memiliki seorang istri. Memang di dalam Alkitab tidak diceritakan siapakah nama istri daripada Petrus ini. Ya. Tetapi jelas di dalam ayat ini bahwa dikatakan bahwa Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Berarti Petrus punya istri. Kalau Petrus punya istri berarti dia punya mertua. Nah, Petrus orang yang baik. Dia orang yang menyenangkan. Bisa dilihat karena ibu mertua juga tinggal bersama dengan Petrus. Berarti kehidupan mereka adalah kehidupan yang begitu harmonis. Ya, kehidupan yang begitu luar biasa. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Keluarga mereka adalah keluarga yang begitu luar biasa, yang menyenangkan. Nah, pada saat yang sama, Yesus pun melihat bahwa ibu mertua sedang terbaring sakit. Saudara, saya melihat bagian firman Tuhan ini memang kelihatannya begitu singkat, tetapi kalau kita telaah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada satu keluarga, ya, di mana tinggal ada anak, menantu dan mertua. Seringkali bisa saja terjadi yang namanya selisih paham atau bisa cekcok dan lain sebagainya. Tetapi Petrus ini dia enggak demikian. Setiap hari dia mengurus keluarganya, bahkan ibu mertuanya yang dalam kondisi sakit pun diperhatikan. Pertanyaannya adalah, sakit demam seperti apa yang dialami oleh ibu mertua Petrus pada saat itu? Nah saudara, ada 3 jenis penyakit demam pada saat itu. Ya, ada 3 jenis penyakit demam pada saat itu. Yang pertama disebutkan bahwa demam Malta. Nah, demam Malta ini adalah satu kondisi yang ditandai oleh dengan adanya kondisi tubuh yang lemah, yang lesu, yang kelihatan kekurangan darah, dan secara fisik akan kelihatan bagian tubuhnya mulai menyusut, ya kuruslah seperti itu. Itu yang dialami pada saat itu. Salah satu jenis namanya demam Malta. Kemudian yang kedua itu dikatakan bahwa demam berkala. Nah, demam berkala ini, ya, orang yang mengalami demam ini akan merasa istilahnya panas secara berkala. Ya, bisa saja misalnya hari ini dia panas, demam tinggi, kemudian beberapa saat kemudian dia akan merasa enak badannya, sudah gak panas lagi. Kemudian beberapa saat lagi tiba-tiba muncul atau kumat lagi. Nah, kalau hari ini mungkin bisa dikatakan seperti sakit tifus lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir demam yang ketiga ini, ya, ini yang sangat ditakuti dan paling berbahaya, ya, demam malaria. Nah, kita ketahui bahwa demam malaria ini dia seringkali terjadi di daerah Galilea, kemudian di daerah Kapernaum dan sekitarnya. Kenapa demikian? Karena ada di sana ada Sungai Tiberias dan ada juga
kota Kapernaum. Nah, di antara kedua kota ini ya ada sebuah rawa, ya. Nah, di rawa-rawa ini itu bertumbuh dan berkembang biak nyamuk malaria, ya. Nah, penyakit ini sangat mematikan, ya. Kalau orang sudah terkena penyakit malaria ini, maka dia akan mengalami panas yang begitu hebat, mengalami sakit demam yang begitu hebat. Nah, Alkitab menceritakan bahwa ada 3 demam yang pada saat itu terjadi. Nah, kebetulan mertua dari Petrus ini mengalami demam yang terakhir, yaitu demam malaria. Tetapi juga ya ada beberapa cerita Alkitab yang menyatakan bahwa orang yang mengalami sakit demam pada saat itu bisa jadi itu adalah penyakit, misalnya penyakit kutukan. Ya. Coba kita baca di ayat Imamat pasal 26 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Saya akan bacakan untuk kita. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perintahku, ayat yang ke-16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam. Ya, yang membuat mata rusak, jiwa merana dan lain sebagainya. Kemudian dia bagian lain di Ulangan pasal 26, Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai dengan ayat yang 22, saya akan membaca secara singkat-singkat aja. Ya. Ayat 15 dikatakan begini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka ayat yang ke-22, perhatikan 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu. Nah, saudara, ternyata di zaman itu demam itu juga bisa dianggap sebagai sebuah aib, ya. Karena ada banyak kebenaran Taurat, ya, ada firman yang menyatakan bahwa orang yang mengalami sakit demam bisa juga karena dia nggak pernah mendengarkan firman Tuhan. Bisa juga karena dia nggak taat akan perintah Tuhan. Bisa juga karena dia nggak mau setia untuk melakukan perintah Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja kalau kita memandang diri sebagai seorang Petrus pada saat itu, mungkin dia juga bergumul di dalam hidupnya. Barangkali di dalam dirinya dia mengatakan bahwa aku ini ya baru saja mengikuti Yesus. Kebetulan pada saat itu ya baru ada beberapa murid yang dipilih oleh Yesus. Nah, salah satunya adalah Petrus ini. Ya, jadi mereka baru mengikuti Yesus untuk melayani. Nah, Petrus pada saat itu juga memiliki pergumulan. Dia memiliki satu masalah di dalam kehidupannya. Dia memiliki satu pergumulan yang begitu hebat dengan adanya sakit mertua ini tadi. Kalau sakitnya misalnya karena demam malaria, mungkin orang bisa memaklumi. Oh, mungkin karena dia sakit malaria. Tetapi kalau orang berasumsi, tetangga-tetangganya misalnya berasumsi bahwa mertua Petrus ini sakit karena dia dikutuk oleh Tuhan, karena dia mendapatkan konsekuensi dari Tuhan, tentu saja merupakan satu beban yang luar biasa bagi Petrus pada saat itu. Nah, yang luar biasa ya, ketika Petrus berjalan bersama Yesus sehari, dia melayani, mengikut Yesus untuk mengajar di sinagog pada saat itu. Mereka mau pulang untuk beristirahat, tetapi ketika mereka sampai di rumah Petrus, Yesus melihat mertua dari Petrus sedang sakit demam. Nah, saudara, sakit demam kalau kita bandingkan dengan kitab Lukas, ya, dengan kitab Lukas pasal 4 ayat 38 itu.
ada tambahan. Di sana dikatakan bahwa mertua Petrus itu bukan hanya sakit demam, tapi ada tambahan sakit demam parah, ya. Demam sekali, ya. Demam besar kalau terjemahan aslinya di bahasa Yunani itu diartikan bahwa mertua Petrus ini sakit besar. Artinya bukan sembarang sakit, bukan sembarang demam, tetapi demam yang bersinambungan terus menerus, dan ini membuat mertua Petrus ini tersiksa. Begitu juga Petrus mengalami sebuah pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Tetapi saudara, ketika kita melihat bahwa Simon ini adalah seorang yang baik, dia orang yang mau menerima mertuanya apa adanya, dia orang yang mau menerima keluarganya apa adanya, selalu bersyukur, selalu menolong, selalu baik di dalam segala hal. Kita perhatikan, mungkin Petrus sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan mertuaku. Mungkin dia sudah melakukan berbagai macam cara, bagaimana caranya supaya ibu mertuanya bisa sembuh. Tetapi pada akhirnya dia belum sembuh-sembuh juga. Namun ketika Yesus datang ke rumahnya, ada mujizat terjadi. Ketika Yesus hadir di dalam keluarga Petrus, kesembuhan terjadi. Ketika Yesus datang menghampiri mertua Petrus, kesembuhan boleh terjadi. Masalah selesai. Saudara, sesuatu yang luar biasa yang saya renungkan di dalam kehidupan saya. Ya, mungkin bagi kita semua. Seringkali kita mengalami masalah. Seringkali kita mengalami problem yang mungkin bagi kita itu sangat berat. Kita sudah bergumul sekian lama, kita sudah berdoa sekian lama, kita sudah berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin, tetapi tidak pernah ada jawaban. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu sia-sia. Tetapi perhatikan, ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, ketika Yesus menjamah, maka masalah akan selesai. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita? Apakah kita sudah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan pribadi kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh untuk melayani Yesus? Kalau itu sudah kita lakukan, maka tunggulah waktu Tuhan. Yesus, dia datang ke rumah mertua daripada Petrus. Ketika di sana dia dikatakan bahwa dia mendengar ibu mertua sedang sakit demam. Saudara, kalau kita mengamati, ya, seperti cerita saya di awal bahwa mulai dari pagi, siang sampai menjelang sore itu adalah satu perayaan Paskah. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sinagog, ya, atau di Bait Allah, ya, di rumah-rumah ibadah. Nah, Yesus seharian mulai dari pagi sampai sore. Kalau kita amati sebagai seorang manusia, pasti mengalami sebuah kelelahan, capek. Ya. Nah, ketika dia lelah, maka dia bertujuan datang ke rumah Petrus. Untuk apa? Untuk beristirahat. Untuk sejenak melepaskan, ya, kelelahan. Sepanjang hari sudah melakukan aktivitas. Tetapi ketika dia sampai di sana, dia justru diperhadapkan dengan satu pekerjaan yang baru, yaitu dia harus melihat mertua Petrus dalam kondisi sakit. Tetapi dalam kondisi seperti itu, lelah, capek, tidak ada masalah.
Yesus tetap menyembuhkan mertua daripada Petrus. Kalau tadi Yesus menyembuhkan banyak orang mulai dari pasal yang ke-8 ayat 1, temanya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian di pas ayat yang ke-5 dan selanjutnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum dan lain sebagainya. Itu tentu saja merupakan sebuah aktivitas yang melelahkan. Tetapi di titik ini ketika dia mau beristirahat, dia melihat mertua daripada Petrus sakit demam. Di sana dia lalu mengulurkan tangannya dan pada saat itu perempuan ini langsung bangun. Sembuh seketika. Dalam sekejap mata, beban berat yang selama ini ada di dalam kehidupan Petrus, ada di dalam kehidupan keluarga ini, dalam sekejap hilang, musnah, sudah tidak ada lagi. Bagaimana dengan kita? Beban apakah yang ada di dalam kehidupan kita? Beban apakah yang ada di dalam pribadi kita lepas pribadi? Apakah kita sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat? Apakah kita sedang mengalami sesuatu yang luar biasa yang menekan jiwa kita? Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika Yesus kita undang untuk datang ada di dalam kehidupan kita, maka masalah bisa terselesaikan. Maka masalah akan lenyap. Ada kalanya kita sudah merasakan mujizat Tuhan. Ada kalanya kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita sudah melihat bagaimana kehebatan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita sampai detik ini. Tetapi satu hal yang saya belajar dari seorang perempuan, mertua daripada Petrus ini. Ketika dia disembuhkan, ketika dia dijamah oleh Yesus dan dia mengalami satu mujizat yang terbesar di dalam kehidupannya, detik itu juga dia bangun dan dia melayani Tuhan. Saat itu juga dia bangun, dia bangkit, dia melepas semua beban berat. Dia melayani Yesus. Ini tentu menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami pergumulan dan kita sudah melihat bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah studi, masalah keluarga dan sebagainya. Bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan seperti perempuan ini? Banyak orang ketika mengalami mujizat Tuhan, dia acuh tak acuh. Dia menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa saja. Dia menganggap bahwa itu adalah Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan sanggup kok menyembuhkan. Tuhan sanggup kok membuat mujizat. Tetapi ketika dia melihat Tuhan sudah membuat mujizat, apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kita bingung. Wah, saya sudah mengalami seperti ini. Hanya mengucap syukur tidak cukup. Tetapi perempuan ini mengambil satu tindakan, dia langsung melayani Tuhan. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa tahun kita menjadi orang percaya? Berapa tahun kita sudah mengiring Yesus? Sudahkah kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Dia berikan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melihat betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehingga kita mau memberikan apa yang menjadi bagian kita untuk Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita? Saudara, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Yesus enggak butuh ketenaran. Kalau dia melayani di mujizat-mujizat sebelumnya itu ada banyak sekali orang yang melihat. Ada banyak sekali orang yang datang menyaksikan bagaimana Yesus membuat mujizat. Tetapi kali ini hanya ada Yesus, Petrus, dan mertuanya. Tidak ada orang yang menyaksikan. Tetapi sekalipun tidak ada orang lain yang menyaksikan, mujizat Yesus itu tetap nyata.
Artinya apa? Kita menginginkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau melihat Yesus berkarya, melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa mujizat itu selalu ada sekalipun hanya kita berdua bersama dengan Tuhan. Sekalipun hanya saya dengan Tuhan, mujizat itu tetap ada. Enggak harus ikut kebangunan rohani. Tidak harus rame-rame, tidak harus ketika kita beribadah kepada Tuhan, enggak. Tetapi ingatlah bahwa ketika Yesus hadir di dalam keluarga, ketika Yesus datang dan menjamah setiap pribadi, disitulah mujizat akan terjadi. Yang terpenting adalah kita mau melayani Tuhan. Jangan pernah menunda untuk melayani Tuhan. Kalau Yesus hari ini ada di dalam dirimu, kalau Yesus hari ini menjamah hidup kita, disitulah mujizat akan terjadi. Banyak orang yang hari-hari ini merasakan kelemahan tubuh, ya, batuk, pilek, ya, badan meriang, capek, lelah, dan lain sebagainya. Kita berharap semuanya ini bisa baik-baik saja. Semuanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan di sini bahwa kita sebagai orang percaya, masalah tetap ada. Petrus walaupun dia adalah orang yang sudah mengiring Yesus, masalah tetap ada. Ketika Yesus datang di dalam kehidupan pribadi Petrus bersama dengan mertuanya, mujizat terjadi. Ketika kita mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan pribadi kita, di sanalah mujizat itu terjadi. Jika mujizat itu sudah ada di dalam kehidupan kita, kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, milikilah ucapan syukur kepada Tuhan dengan cara persembahkan yang terbaik oleh Tuhan. Baik melalui pelayanan kita, melalui apa yang kita miliki, apa saja demi untuk pelayanan Tuhan, lakukan itu. Maka mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kami bahwa sekalipun kami hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen selama sekian lama, tetapi masalah itu tidak pernah akan luput di dalam kehidupan kami. Sama halnya Petrus, dia tetap memiliki masalah. Tetapi satu hal yang malam hari ini kami belajar, bahwa ketika kami mengundang Yesus datang di dalam hidup kami, ketika Yesus menjamah hidup kami, di sanalah pemulihan itu akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau Tuhan mengucap syukur karena setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Kami rindu untuk boleh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Mereka yang ada di rumah, mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang ada di dalam pergumulan berat, Tuhan jamah, Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang saat ini Tuhan sedang ada masalah, Tuhan kami serahkan setiap masalah persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang campur tangan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi satu hal yang hamba yakini, Roh Kudus akan terus menerus berbicara di dalam kehidupan pribadi kami. Membuat kami semakin mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan biarlah kasih setia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, anugerah yang begitu besar, dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.